terima kasih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, anak-anak hebat. Untuk memulai pembelajaran hari ini, supaya berkah juga pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, mohon dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin. Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Untuk hari ini adalah pembelajaran tentang kecerdasan artifisial mengubah dunia kita. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita masuk ke materi, Pak Guru tanya, pernah dengar kata AI? Pernah dengar kata AI? Siapa di sini yang pegang HP di rumahnya? Yang pegang HP di rumahnya katakan. Yang pegang HP. Oke. Apa yang kalian gunakan? Aplikasi yang kalian gunakan di dalam HP kalian kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Jangan terlalu malu. Ada yang pakai TikTok? TikTok pakai? Pakai? YouTube? Snack video? Google? Pakai semuanya? Berarti kalian sudah mengenal AI. Pertanyaannya, pernah nggak kalian berpikir apa sih gunanya TikTok? Apa sih gunanya snack video? Apa sih gunanya ChatGPT, Gemini, terus Google? Ada yang tahu? Bisa jawab? Apa gunanya? Coba, apa yang kalian senang di TikTok? Kontennya? Seperti apa kontennya? Dance. Bagus, sangat bagus. Ada lagi? Ngaji? Pernah diupload di TikTok? Pernah, bagus. Sangat bagus. Ceramah, bagus. Jadi, itu semua adalah kecerdasan AI. Ada nggak di unek-unek kalian, Pak? Kenapa saya kok harus pegang HP? Padahal dulu zaman Pak Guru itu masih belum ada kayak TikTok, snack video, itu masih belum ada. Karena HP-nya Pak Guru dulu masih titut-titut itu. Titut-titut hanya bisa telepon dan SMS, masih tidak bisa WA. WA punya semua WA? Punya? Bisa pakai pesan suara? Google juga seperti itu kan? Bisa pakai pesan suara? Pernah nggak menggunakan pesan suara di ChatGPT atau Google? Pernah nggak? Carikan saya gambar kucing. Pernah? Atau carikan tugas bahasa Indonesia? Pernah? Pernah? Itu yang namanya kecerdasan AI atau AI. Sekarang ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Itu tujuan pembelajaran kita, yaitu kecerdasan artifisial mengubah dunia kita. Pengertian kecerdasan artifisial yang pertama. Yang kedua, aplikasi kecerdasan artifisial. Yang ketiga, dampak kecerdasan artifisial. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah cabang ilmu komputer yang menciptakan sistem mampu melaksanakan tugas memerlukan kecerdasan manusia seperti penalaran dan pembelajaran.
Itu pengertian kecerdasan artifisial. Sejarah perkembangan AI dimulai tahun 1950-an dengan konsep dasar dari Alan Turing. AI berkembang melalui berbagai fase termasuk mesin dingin AI hingga revolusi deep learning. Jenis-jenis AI terbagi menjadi neuro AI khusus satu tugas, general AI setara manusia, dan melampaui kemampuan manusia dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Itu definisi dan konsep dasar AI. Ini sejarah perkembangan AI. Sejarah perkembangan AI. Jenis-jenis AI. Ada 4 jenis AI. AI berdasarkan kemampuan. Bisa lihat. AI berdasarkan kemampuan. Yang kedua, machine learning. Yang ketiga, AI berdasarkan fungsi. Yang keempat, deep learning. Ini juga masuk ke pembelajaran hari ini. Aplikasi kecerdasan artifisial. Nah, ini yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa saja aplikasi yang ada di dalam kecerdasan artifisial dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini. Yang pertama, asisten virtual pintar. Asisten seperti Siri, Google Assistant pernah menggunakan? Dan Alexa membantu mengelola jadwal, menjawab pertanyaan, dan mengontrol perangkat rumah pintar melalui perintah suara. Mungkin kalian pernah menggunakan Google yang tadi Pak Guru jelaskan. Sudah sering banget. Jadi untuk saat ini, kalau dulu Pak Guru kerjakan tugas langsung ditulis pakai tangan, sekarang tinggal hello Google, carikan saya tugas bahasa Indonesia. Ya, langsung keluar semua. Itu kecerdasan AI. Secara otomatis komputer atau AI yang kalian pegang itu mencari dengan sendiri atau secara otomatis. Yang kedua, transportasi cerdas. Transportasi cerdas ini termasuk AI. Yang pertama, mobil otonom. Mungkin di sekitar kita masih belum ada. Mobil itu tanpa disupir bisa jalan sendiri dengan adanya kecerdasan AI. Mungkin 10 tahun, 20 tahun ketika kalian sudah dewasa, mobil itu sudah banyak di sekitar kita. Jadi apa? Hei mobil, antarkan saya ke Sangkapura. Tinggal dipencet di layar. Di Google-nya ada Google Map. Antarkan saya ke Singapura. Tidur. Nanti mobilnya bilang, hello, sudah nyampe di tempatnya. Enak apa tidak? Enak apa tidak? Mau? Makanya harus sukses dan pintar. Itu transportasi cerdas. Yang kedua, aplikasi navigasi. Yang ketiga, sistem manajemen lalu lintas menggunakan AI untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan perjalanan. Itu transportasi cerdas. Yang kedua, apa yang pertama? Asisten virtual pintar. Apa contohnya? Google, Gemini, ChatGPT, terus Kiki pernah? Kiki, hello Kiki, carikan saya tugas matematika. Ada semua? Enak apa tidak? Zamannya Pak Guru, cari gurunya ada di sana, samperin ke sana. Pak, gimana ini tugasnya? Gak ngerti saya. Kalau sekarang, karena punya guru masing-masing ya, di rumahnya tinggal tanya, hello Cici, ada di mana sekarang? Itu kecerdasan artifisial. Yang ketiga, rekomendasi konten digital. Platform seperti Netflix dan YouTube menggunakan AI untuk menganalisis referensi pengguna dan merekomendasi konten yang sesuai dengan minat mereka. Jadi untuk saat ini, ketika kita lihat YouTube, apa yang kita suka, maka tinggal ketik. Jadi AI yang sudah merangkum semuanya. Contoh,
mencari film si fulan, maka film itu akan keluar dengan otomatis semuanya. Tinggal kita pilih mana yang kita suka. Ya atau tidak? Ya begitu. Yang keempat, kesehatan dan diagnosa. Jadi AI membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih akurat, memprediksi risiko kesehatan dan menciptakan rencana pengobatan yang personal berdasarkan data pasien. Jadi AI juga membantu di dalam kesehatan, membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit lebih akurat. Contoh, ada orang yang punya penyakit, jadi AI sudah melihat, oh ternyata penyakitnya ini. Jadi sudah bisa didiagnosis oleh AI. Jadi sangat membantu kepada dokter. Tuh. Oke. Penerapan di industri ini ada manufaktur dan otomatis, keuangan dan perbankan, kesehatan dan kedokteran, retail dan e-commerce. Jadi ini semuanya AI. Pernah ke bank? Itu ada yang ngitung uang yang banyak itu dihitung dengan cepat. Itu juga mesin AI. Ini kelebihan AI. Teknologi terkini. Yang selanjutnya, dampak kecerdasan artificial. Dampaknya apa dalam kehidupan kita sehari-hari dengan adanya AI? Kalau AI tadi kita sudah punya semua, apa dampaknya? Manfaat peluang dengan adanya AI. Yang pertama, peningkatan efisiensi bisnis. Mungkin ini dalam bisnis. Yang kedua, kemajuan layanan kesehatan. Kalau dokter sudah menggunakan AI, maka kemajuan layanan kesehatan itu sangat pesat, karena sudah ada yang membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit lebih akurat. Itu. Yang ketiga, transformasi pendidikan. AI menciptakan pengalaman belajar personal, membantu identifikasi kesulitan belajar siswa dan memberikan akses pendidikan berkualitas daerah terpencil. Jadi dengan adanya AI, pendidikan itu lebih maju. Seperti ini yang Pak Guru gunakan, ini juga dengan adanya ini, Pak Guru itu tidak perlu nulis. Kemampuan layanan kesehatan, transformasi pendidikan yang sangat banyak, tidak perlu. Jadi untuk AI ini supaya memudahkan transformasi dalam pendidikan, menciptakan pengalaman belajar personal lebih menarik. Contoh, pembelajaran melalui media seperti ini, maka juga bisa menonton pelajaran yang lebih akurat, lebih menarik. Contoh di dalam pendidikan agama, ya, ada bab sholat. Ketika guru mencontohkan sholat, lebih menarik mana? Guru mencontohkan sholat, menerangkan tentang bab sholat gini sholat, bahasanya sholat diawali dengan takbiratul ihram. Terus yang kedua membaca surat Al-Fatihah, yang ketiga membaca surat pendek. Itu guru yang menjelaskan. Lebih menarik mana daripada guru menampilkan video tentang sholat? Ayo, lebih menarik mana? Lebih menarik video. Ya atau tidak? Itu transformasi pendidikan. Yang keempat, peluang karir baru. Nah, ini untuk ketika kita sudah pengen bekerja. Tantangan setelah kita memanfaatkan AI, ada nggak tantangannya, Pak? Ada. Tantangannya, yang pertama, privasi dan pengawasan. AI dapat mengumpulkan data pribadi tanpa izin. Ketika kita sudah menggunakan AI, maka AI itu akan mendapatkan data pribadi
pribadi kita, mengumpulkan data pribadi kita. Seperti contohnya sekarang, yang sangat banyak, yang sangat viral saat ini. Pernah enggak lihat foto kalian dengan background yang dirubah? Ada di mana? Ya, backgroundnya ya. Ada di laut, ada di gunung ya. Fotonya diedit menjadi gaya-gayaan pakai kacamata. Pernah lihat? Itu AI. Ketika kita sudah memasukkan data kita, foto kita ke AI, maka AI itu mengumpulkan data pribadi kita. Itu tantangan dalam ber-AI. Foto kita sudah kenal ketika kita sudah mengupload di, karena itu ada aplikasinya ya. Yang kedua, algoritma AI sering mencerminkan bias dari data pelatihan, berpotensi memperkuat diskriminasi dalam keputusan penting seperti pekerjaan dan pinjaman. Ini yang tantangan etis. Ketika data kita sudah masuk, maka AI mengumpulkan dan bisa saja, contoh, ada pinjaman online. Ini bahaya ketika data pribadi kita sudah dibuat. Makanya jangan sampai data pribadi kita itu terlalu diumbar di media sosial. Kalau masalah yang sangat pribadi jangan diunggah di media sosial, karena itu sangat berbahaya. Takutnya semua orang tahu. Paham? Yang ketiga, transparansi keputusan. Model AI kompleks sering berfungsi sebagai kotak hitam, membuat sulit untuk memahami atau mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil. Itu tantangan yang ketiga. Lanjut. Masa depan AI. Perkembangan AI masa kini, yang pertama, teknologi AI berkembang pesat dengan inovasi seperti pembelajaran mesin, pengenalan suara, dan komputasi yang mendukung aplikasi cerdas sehari-hari. Itu perkembangan AI masa kini. Tantangan etika AI, perkembangan AI memunculkan pertanyaan etis tentang privasi, bias algoritma, dan dampak otomatis terhadap lapangan kerja yang memerlukan regulasi tepat. Yang ketiga, integrasi dalam industri. Yang keempat, AI dalam kehidupan manusia. Itu masa depan AI. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan? Mengerti? Paham? Oke. Kalau sudah paham, kita bagi kelompok. Tugasnya adalah mendiskusikan dan memetakan apa saja yang termasuk mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tadi di dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada mesin cerdas dan mesin non cerdas. Contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau mesin yang cerdas itu ketika kita memberikan instruksi, maka instruksi itu akan keluar dengan sendirinya. Contohnya banyak yang disebutkan tadi, Google, Gemini, TikTok, ChatGPT. Yang non cerdas itu juga banyak. Contoh kalkulator. Kan kalkulator dipencet satu keluar satu. Terus mesin cuci, kalau mesin cuci dipencet itu pengering, maka pengering yang berjalan, yang cucian tidak. Magicom itu juga non cerdas. Paham? Sekarang dipetakan. Nanti presentasi per kelompok. Ya.
Halo. Halo. Masih semangat? Masih semangat? Sebelum lanjut ke presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking. Ice breaking-nya adalah clue-nya mengikuti apa yang diucapkan oleh Pak Guru. Apa clue-nya? Oke. Clue-nya adalah mengikuti apa yang diucapkan oleh Pak Guru. Semuanya lihat ke depan. Pegang kepala, pegang telinga, mulut, hidung, dagu, pegang kepala, telinga, mulut, hidung, kepala. Apa namanya tadi? Mengikuti apa diucapkan oleh Pak Guru. Ada yang salah Ustaz? Ada yang salah? Satu kali lagi. Oh, berarti kurang fokus. Pegang kepala, telinga, hidung, mulut, dagu, kepala, telinga, hidung, mulut, dagu, kepala, telinga. Hidung, dagu, kepala, telinga. Tepuk tangan. Berarti masih fokus. Oke, siapa yang mau presentasi ke depan terlebih dahulu? Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 yuk. Oke, kelompok 1. Silakan presentasi. Lebih ke sini. Oke, yuk presentasikan. Mesin cerdas dan non cerdas. Non cerdas hanya mengikuti perintah manusia. Non cerdas alasan hanya mengikuti perintah manusia. 3. Cici cerdas karena mengikuti perintah manusia dan memberikan jawaban otomatis. 4. Google cerdas alasan karena mengikuti perintah manusia dan memberikan jawaban otomatis. 5. Gemini cerdas karena mengikuti perintah manusia dan memberikan jawaban otomatis. 6. Kulkas non cerdas hanya mengikuti perintah manusia. 7. Mobil otonom karena mengikuti perintah manusia dan memberikan jawaban otomatis. 8. YouTube cerdas karena mengikuti perintah manusia dan memberikan jawaban otomatis. 9. Blender non cerdas hanya mengikuti perintah manusia. 10. Open non cerdas alasan hanya mengikuti perintah manusia. Tepuk tangan. Lanjut, kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 3. Mesin cerdas dan non cerdas. Harus kompak. Mana kompaknya? Yo. Cerdas alasan
Alasannya kenapa alasannya? Bisa menyelesaikan tugas atau PR sekolah, memberikan jawaban otomatis. Google cerdas. Alasan mencari sesuatu yang belum diketahui atau memberikan jawaban otomatis. TikTok cerdas. Bisa melihat konten-konten orang luar atau artis. YouTube cerdas. Bisa menonton sambil belajar. WhatsApp cerdas. Bisa memberitahukan keadaan luar kota. Mesin cuci cerdas. Alasan bisa mencuci baju dan mengalirkan baju dengan cepat. Komputer non-cerdas. Bisa membantu pekerjaan tanpa menulis. Magicom non-cerdas. Bisa memasak nasi masak dan ditunggu. Kulkas non-cerdas. Bisa menyimpan barang-barang daging, sayur, buah-buahan dan lain-lain. Sepeda motor non-cerdas. Bisa mengendarai kemana saja. Tepuk tangan. Kelompok terakhir, kelompok 2. Google Maps cerdas. Alasan bisa membantu mencarikan arah. Google cerdas. Bisa membantu mencarikan data. 3. Gigi cerdas. Membantu mencarikan informasi. 4. Gemini cerdas. Membantu mencarikan informasi atau data. 5. Mobil otomatis cerdas. Bisa mengambil keputusan sendiri. 6. Magicom cerdas. Hanya berjalan berdasarkan kemampuan kita sendiri. 7. Mesin cuci dan cerdas. Hanya berjalan berdasarkan perintah. 8. Kalkulator non cerdas. Hanya berjalan berdasarkan perintah. 9. Kulkas non cerdas. Hanya berjalan berdasarkan perintah. 10. TV non cerdas. Hanya berjalan berdasarkan kemauan kita. Kasih tepuk tangan. Luar biasa tepuk tangan. Oke. Setelah LKPD kita lakukan, diskusi kelompok sudah kita lakukan, sekarang yaitu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Bahwasanya di dalam kehidupan sehari-hari kita semuanya berdampingan dengan AI, baik yang cerdas maupun non cerdas. Banyak AI di sekeliling kita. Apa yang harus kita lakukan? Menggunakan secara bijak, secara cerdas. Jangan menggunakan AI itu dengan yang tidak baik. Kita harus memanfaatkan AI yang sudah ada di sekitar kita itu dengan sebijak mungkin, sebaik mungkin. Karena AI itu hanya membantu kita, bukan menggantikan manusia. Manusia tetap hebat karena manusia punya perasaan, punya hati, punya kecerdasan. Kalau AI hanya mempunyai kecerdasan namun tidak punya perasaan. Coba sekarang Pak Guru tanya, ketika AI itu berjalan, mobil otonom berjalan ke Singapura, ada orang nenek-nenek di samping jalan, nggak kuat jalan. Apakah mobil otonom ini bisa membantu? Apakah akan membantu? Tidak, karena tidak punya perasaan. Beda dengan manusia, meskipun kita jalan mau ke Singapura, ada nenek-nenek mau tidak kuat jalan, kita akan berhenti, akan membantu nenek tersebut. Itu bedanya manusia dengan AI. Meskipun AI itu cerdas, namun tidak punya perasaan.
Kalau manusia itu lengkap, punya kecerdasan, punya perasaan, punya rasa empati, dan juga rasa simpati terhadap keadaan. Itu kesimpulannya. Harus menggunakan secara bijak. Oke, tepuk tangan. Oke, hari ini bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Seru? Menyenangkan? Ada yang ngantuk? Tidak ada. Oke, mungkin itu dari Pak Guru. Untuk tugas di rumah adalah kita memetakan lagi apa saja mesin non cerdas dan cerdas di rumah kita, di rumah kita sendiri. Oh, TV ada non cerdas, blender ada non cerdas, kulkas ada non cerdas. Itu tugas kita. Oke, mungkin itu saja dari Pak Guru. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua sebelum dipimpin doa kembali ke tempatnya masing-masing. Dari Pak Guru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.